Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Nurul Fitria dan Muhammad Sultan Rahman ingin menjelaskan salah satu teori komunikasi, yaitu teori pelanggaran harapan. Apa itu teori pelanggaran harapan? Teori pelanggaran harapan atau expectancy violation theory merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Teori ini melihat komunikasi sebagai pertukaran informasi yang dapat dianggap positif atau negatif tergantung pada rasa suka atau harapan antara dua orang yang berinteraksi. Tokoh pengemuka teori pelanggaran harapan ini adalah Judy Burgum, seorang teoretikus wanita, alumni dari Iowa State University, Illinois State University, dan West Virginia University, dan juga merupakan seorang profesor komunikasi dari Universitas Arizona, Amerika Serikat. Berikut merupakan asumsi teori dari teori pelanggaran harapan. 1. Harapan mendorongnya terjadi interaksi manusia. Bahwa manusia selalu memiliki harapan-harapan yang akan dibawanya dalam interaksinya dan mempengaruhi perilakunya dalam interaksi itu dengan orang lain. 2. Harapan terhadap perilaku manusia dipelajari. Asumsi ini menyatakan bahwa harapan bukanlah bawaan lahir atau bersumber dari sesuatu yang alamiah. 3. Orang membuat prediksi mengenai perilaku nonverbal. Bahwa perilaku nonverbal sangat mempengaruhi jalannya percakapan dan perilaku ini mendorong orang lain untuk melakukan prediksi apa yang akan terjadi berikutnya, kemudian memberi reaksi sesuai dengan pemaknaannya terhadap perilaku nonverbal yang diprediksinya itu. Selanjutnya di sini ada hubungan ruang zona proksemik. Yang pertama ada jarak intim, yang jaraknya berkisaran 0 cm sampai 46 cm. Pada jarak intim ini biasa digunakan pada hubungan dekat, dan perilaku pada jarak intim bervariasi, mulai dari sentuhan hingga mengamati bentuk wajah seseorang. Yang kedua ada jarak personal yang jaraknya berkisaran 46 cm sampai 1,2 meter. Pada jarak personal ini biasa digunakan pada hubungan keluarga, teman dekat, dan juga sahabat. Selanjutnya di sini juga ada jarak sosial yang dimana jaraknya berkisaran 1,2 meter sampai 3,6 meter. Pada jarak sosial ini biasa digunakan pada hubungan-hubungan yang formal, contohnya seperti sesama rekan kerja. Selanjutnya ada jarak publik yang dimana jaraknya lebih dari 3,6 meter. Pada jarak publik ini biasa digunakan untuk diskusi yang sangat formal, contohnya seperti dosen dan mahasiswanya pada saat di dalam kelas. Selain hubungan ruang zona proksemik, di sini juga ada hubungan ruang kewilayahan. Yang pertama, wilayah primer. Pada wilayah ini menunjukkan kepemilikan eksklusif seseorang terhadap sebuah area atau benda. Contohnya seperti sebuah ruang kerja seseorang atau bahkan sebuah komputer seseorang. Yang kedua ada wilayah sekunder. Pada wilayah ini menunjukkan hubungan personal seseorang dengan sebuah area atau benda. Wilayah ini tidak eksklusif kepada satu orang saja, tetapi orang tersebut merasakan hubungan khusus dengan wilayah itu. Contohnya seperti banyaknya mahasiswa ilmu komunikasi yang merasa bahwa ruang perpustakaan adalah wilayah sekunder mereka. Dan yang ketiga, wilayah publik, di mana wilayah publik ini menandai tempat-tempat terbuka untuk semua orang. Contohnya seperti sekolah, taman, pantai, dan juga bioskop. Berikut adalah contoh kasus teori pelanggaran harapan, yang dimana Salma dan Nabila baru saling mengenal. Ia sedang berada di dalam sebuah kafe. Nabila datang lebih awal daripada Salma. Setelah 30 menit menunggu, akhirnya Salma datang. Nabila merasa kesal karena telah menunggu lama. Ketika sampai di kafe tersebut, Salma memegang perutnya di depan Nabila. Awalnya Nabila menganggap biasa saja. Namun lama-kelamaan karena Salma terus melakukannya, Nabila merasa tidak nyaman akan perilaku Salma. Pada akhirnya Salma mengatakan bahwa dirinya mengalami sakit perut dan hal itulah yang menyebabkan dirinya datang terlambat.
Salma merasa segan untuk permisi ke toilet karena baru mengenal Nabila. Saat itulah Nabila mengerti dan mulai merasa nyaman serta mempersilahkan Salma untuk ke toilet. Dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabila mengalami ketidaknyamanan terhadap perilaku nonverbal yang dilakukan Salma. Perilaku nonverbal Salma tersebut adalah memegangi perut dari awal datang hingga obrolan di antara mereka berlangsung. Namun ketika Salma menjelaskan bahwa dirinya mengalami sakit perut, saat itulah Nabila mulai mengerti dan merasa nyaman, hingga akhirnya Nabila mempersilahkan Salma untuk ke toilet. Sekian penjelasan dari kami mengenai teori pelanggaran harapan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah menonton.